Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Pastor Marcel, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pagi ini dalam suasana gembira Paskah kita berkumpul bersama untuk merayakan Ekaristi Kudus, menandai segala berkat yang kita alami, yang kita terima dari Allah, dan sembari pula mohon semoga rahmat-Nya, berkat-Nya tetap menuntun kita dalam seluruh perjuangan hidup kita masing-masing, bahkan dalam segala keterbatasan gerak kita saat ini. Kita tetap mau memohon semoga Allah menyertai dan memberkati kita agar semuanya berjalan dengan baik. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk sungguh memaknai Paskah sebagai sebuah pertobatan agar buah-buah Paskah itu mendatangkan sukacita dan keselamatan bagi kita. Karena itu agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memadahkan emada kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal, tanda dan mujizat telah Kau perbuat dengan perantaraan Putra-Mu terkasih. Kami mohon jadikanlah kami tanda hidup tentang Dikau, dan jadikanlah nama-Mu berkat bagi kami. Semoga kami pun dalam seluruh perjuangan hidup kami, karena kesaksian para rasul akan kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus, kami sungguh mau bertobat dan percaya kepadanya agar kami memperoleh rahmat keselamatan-Mu, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang yang lumpuh.
ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan dengan kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen,
Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Referen. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia-Mu nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia-Mu nama-Mu di seluruh bumi. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Referen. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan Dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri Dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Referen. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia-Mu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintas arus laut. Referen. Ya Tuhan, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Karena menyangka bahwa dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis
tentang aku dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Musa. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa makam kosong, lalu berturut-turut kita mendengarkan kisah-kisah penampakan Yesus kepada para murid. Dan kisah-kisah itu mengembalikan semangat dan keberanian para murid untuk menjadi saksi. Kalau setelah peristiwa makam kosong, ternyata Yesus menampakkan diri kepada pertama-tama perempuan-perempuan, dan saat itu para perempuan-perempuan pulang dari kubur dan Yesus menjumpai mereka dan menyampaikan salam bagimu. Kepada Maria Magdalena, ketika Maria Magdalena pergi ke kubur untuk mencari tahu di mana sesungguhnya jenazah Yesus. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pada saat itu Maria pun belum mengenal Yesus. Tetapi ketika Yesus menyapa namanya Maria, lalu terbukalah mata dan pikiran Maria dan mengenal Yesus. Juga kepada kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, dalam perjalanan Yesus hadir di antara mereka, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi ketika Yesus memecahkan roti bersama dengan mereka, lalu mereka terbuka hati dan pikiran dan mengenal Yesus. Dan hari ini dalam Injil dikisahkan bagaimana Yesus kembali tampil menampakkan diri kepada para murid yang berkumpul dalam suatu ruangan untuk saling berbagi pengalaman mereka akan penampakan Yesus kepada mereka. Dan dalam kisah itu di mana Yesus tampil menyampaikan damai sejahtera bagi kamu, para murid dikatakan juga tidak serta-merta langsung mengenali Yesus. Mereka malah takut mengira bahwa ia adalah hantu. Tetapi bahwa kemudian mereka terbuka pikiran dan hati setelah Yesus sungguh memperlihatkan bekas luka di tangan dan kaki, serta juga memakan roti yang diberikan kepadanya. Penampakan demi penampakan yang dialami oleh para murid tentu saja menjadi bagi para murid semangat baru, kekuatan baru untuk melaksanakan tugas perutusan mereka menjadi saksi. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana
Petrus dan Yohanes yang dilihat oleh begitu banyak orang bahwa mereka menyembuhkan seseorang. Tetapi Yohanes dan Petrus memberi kesaksian bahwa bukan mereka yang menyembuhkan orang itu, tetapi karena orang itu telah percaya bahwa Yesus yang disalibkan itu telah bangkit. Kepercayaan orang itu memberikan kesembuhan kepadanya. Dan saya kira inilah kesaksian yang paling utama dari para rasul, para murid, memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus, dan siapa yang percaya akan memperoleh kesembuhan. Kesaksian para murid yang diteruskan hingga saat ini mestinya juga bagi kita menjadi landasan untuk percaya kepada Kristus yang telah bangkit itu. Dan tentu saja kepercayaan itu didahului dengan pertobatan demi pertobatan. Kita membutuhkan pertobatan, dan dengan pertobatan itu kita boleh dituntun untuk sungguh percaya kepada Kristus yang bangkit. Dan dengan kepercayaan itu, semoga di dalam seluruh kehidupan kita, sungguh kita boleh mengalami sukacita, kegembiraan, kesembuhan-kesembuhan dari Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus. Sebagaimana kesembuhan yang dialami oleh seseorang yang disembuhkan karena kepercayaan dan imannya kepada Kristus yang telah bangkit yang dikisahkan dalam bacaan pertama tadi. Dan ajakan pertobatan ini tentu saja juga menjadi ajakan bagi kita dan bagi orang-orang yang kita layani, yang kita jumpai di dalam kehidupan keseharian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita persembahkan segala harapan-harapan kita dalam persembahan kudus kita lewat Ekaristi. Lagu persembahan puji syukur nomor 527. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, berkatilah persembahan ini, dan terimalah iman kami akan Yesus Putra Sulung yang bangkit dari kematian dan hidup dalam kemuliaan-Mu,
sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat, Ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit, Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan Sabdam. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi saudara-saudari kami yang meninggal karena terpapar virus corona. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran Tuhan dan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita menerima komuni, baiklah kita bersama-sama juga berdoa bersama dengan segenap umat yang mengikuti misa live streaming di rumah. Kita doakan doa komuni batin atau komuni spiritual. Yesusku, Aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Hai umat milik Tuhan, wartakanlah kebijaksanaan Tuhan yang telah memanggil kalian dari kegelapan ke dalam cahaya yang menakjubkan. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur sebab Putra-Mu telah mengajar kami bahwa Engkaulah Bapa kami, bahwa Engkaulah yang menghendaki kami hidup serupa dengan Putra-Mu yang merupakan jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Maka tuntun kami dalam seluruh perjuangan hidup kami sepanjang hari ini, agar semuanya mampu kami jalani seturut dengan kehendak-Mu, karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi orang-orang yang kita doakan, terlebih bagi mereka yang sakit, dan bagi seluruh tugas tanggung jawab dan pelayanan-pelayanan kita, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 700. Bagi Yesus pahlawan salib.